Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Nabila Azahra dengan NIM 249206663. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi penerapan sistem POAC pada PT Astra International Tbk. Yang pertama, latar belakang konsep POAC. POAC memiliki 4, yaitu planning, organizing, upgrading, dan controlling. Konsep POAC penting di dalam manajemen karena dapat membantu mencapai tujuan organisasi. POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali dikenalkan oleh Georges R. Kelly. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan untuk membentuk visi, misi, tujuan, dan strategi usaha organisasi. Yang kedua, organizing, yaitu perorganisasian untuk memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia dan membentuk struktur organisasi. Yang ketiga, actuating, yaitu pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir, controlling, yang keempat, yaitu pengawasan kinerja anggota untuk memastikan program kerja sesuai dengan tujuan usaha. POAC juga dapat disebut kantor yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, dan dalam bahasa Inggris office. Kantor adalah tempat dan aktivitas atau kegiatan untuk menunjang pimpinan untuk mencapai tujuan. Konsep POAC yang terdapat dalam manajemen sangat ideal untuk diterapkan di dalam kantor ataupun perusahaan, sehingga kantor atau perusahaan mampu menciptakan dan mengatur manajemen dengan baik. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ada 4, yaitu apa itu POAC. Yang kedua, apa saja komponen dalam sistem POAC. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang termasuk di dalam setiap elemen POAC. Yang keempat, POAC diimplementasikan di PT Astra International Tbk. Untuk penjelasan tentang rumusan masalah, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini Amelia Rifkanur Hasanah dengan NIM 249206671 akan menjelaskan tentang apa itu POAC dan komponen POAC. Apa itu POAC? POAC merupakan sistem pengendalian manajemen sehingga dalam suatu prosedur mengenai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan POAC yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu ada komponen POAC. Komponen POAC ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan aktivitas kerja organisasi perusahaan. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Dapat diartikan sebagai suatu tindakan merencanakan dan melaksanakan struktur sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam setiap tahapannya akan terlihat bahwa setiap perusahaan memiliki berbagai departemen yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi atau tugasnya masing-masing, sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan, merupakan suatu proses dalam membuat rencana menjadi sebuah tahapan dan tindakan yang aktual dalam sebuah perusahaan. Proses ini mampu membuat atasan atau manajer berusaha menggerakkan anggota-anggota perusahaan dengan sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah controlling, merupakan suatu pengawasan yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengawasan ini dilakukan guna untuk menjaga pekerjaan dalam suatu perusahaan agar proses yang berlangsung tidak menyimpang dari perencanaan awal. Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, nama saya Delvia Ratna Kusuma Astuti dengan NIM 0240920625. Saya akan menjelaskan
kegiatan dalam elemen POAC. Yang pertama, aquating, yang mana seluruh informasi yang direncanakan oleh manajer perusahaan harus diberlakukan dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan produk sesuai yang direncanakan dan hasilnya bisa maksimal. Dan yang kedua, controlling. Hasil produk baru maupun iklan yang akan ditampilkan ke kalangan tetap harus dievaluasi terlebih dahulu, sehingga jika ada kesalahan dapat segera diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu planning, yang mana suatu perusahaan yang ingin memperkenalkan produk barunya ke pasar harus menyusun strategi marketing. Strategi marketing tersebut bisa dimulai dari menentukan konsep produk yang akan dijual, bahan, logo, packingan produk, desain produk, bagaimana proses produksi produk dan distribusi dan harga jual. Yang keempat yaitu organizing, yang mana sebelum melakukan proses produksi, sebaiknya perusahaan membentuk tim khusus guna untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan. Tim khusus tersebut berupa distributor, surveyor, divisi marketing, manajer, dan operasional, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Vivi Idele Mustakimah dengan NIM 24920619. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi POAC pada PT Astra International Tbk. Jadi, proses implementasi POAC dalam manajemen PT Astra International Tbk terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama, ada planning atau perencanaan yang merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang optimal sebagai sumber pembiayaan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Upaya yang tepat agar perusahaan Astra dapat berjalan dengan baik adalah dengan menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian, perusahaan Astra diharapkan dapat menyusun perencanaan yang lebih baik sehingga perusahaan dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam PT Astra International Tbk itu mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama ada level atas seperti umum, auditor, dan direktur konselor. Selanjutnya ada level menengah seperti ketua dan penasehat. Level bawah eksekutif dan wakil tingkat operasional. Yang terakhir ada level operasional yang seperti sekretariat, manajemen tenaga kerja, teknologi, dan komite. Selanjutnya ada actuating atau pengarahan. Fungsi pengarahan dengan visinya, sesuai visinya PT Astra, itu menjadikan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bagian integral dari setiap kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan CSR pada PT Astra International Tbk dijalankan oleh divisi ISR pada tanggal 28 Oktober 2009. PT Astra meluncurkan program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau Satu Indonesia yang selanjutnya akan menjadi payung besar bagi semua pelaksanaan program CSR dengan lingkungan yang dilaksanakan agar semua kegiatan CSR dapat terintegrasi dengan baik. Program CSR Astra meliputi bidang bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan program peningkatan pendapatan. Astra memiliki dua kerangka kerja, yaitu Astra Friendly Company atau AFC dan Astra Green Company atau AGC. AGC memberikan landasan dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau LK3. Sedangkan AFC menggariskan ketentuan akan pentingnya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesadaran sosial yang diterapkan melalui implementasi kegiatan di bidang pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Fungsi pengawasan pada PT Astra International berhubungan dan berkaitan dengan fungsi perencanaan pada perusahaan Astra.
yaitu seperti penjualan dikatakan efektif jika penjualan tersebut dapat tercapai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Perusahaan yang ingin maju adalah perusahaan yang selalu berusaha untuk tumbuh menjadi besar dan lebih besar lagi, sehingga perusahaan dapat mencari laba yang maksimal, pengawasan yang baik, dan anggaran perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kredit harus mampu mengorganisir perusahaannya agar dapat menarik perhatian konsumen akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga banyak konsumen yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang semakin tinggi. Maka dari itu, sistem implementasi POAC pada PT Astra International Tbk dapat dikatakan cukup baik karena dapat dilihat dari tanggung jawab tugas manajemen, yaitu dengan memenuhi segala tuntutan konsumen yang semakin meningkat, juga diimbangi dengan pertanggungjawaban atas sumber daya yang terbatas. Selain itu, PT Astra International Tbk juga memiliki aspirasi yang lebih kepada konsumen guna mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam kegiatannya, PT Astra International Tbk sendiri menggunakan struktur internasional jenis matriks, yang mana mengkombinasikan departemen fungsional diantaranya SDM, keuangan, dan juga supply chain. Dengan departemen ini, penerapan struktur matriks ini sangat tepat karena di dalamnya terdapat unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena lebih efisien. Jadi, itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Aisyah dengan NIM 24920668. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Dimulai dari kesimpulan, sistem manajemen POAC yang efektif merupakan kunci keberhasilan PT Astra International Tbk dalam mengelola bisnisnya. Dengan struktur organisasi yang jelas, proses perencanaan yang matang, sistem informasi yang handal, evaluasi kinerja yang berkala, audit yang ketat, dan sistem insentif yang mendorong motivasi, perusahaan Astra mampu menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnisnya di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Implementasi dari sistem manajemen POAC ini juga memungkinkan perusahaan Astra untuk terus berinovasi dan tetap menjadi pemimpin di industri-industri yang digelutinya. Lalu ada saran, melihat dari isi keseluruhan pemaparan makalah ini, ada beberapa saran yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfokus pada inovasi berkelanjutan, terutama pada sektor otomotif yang sedang menuju elektrifikasi. Lalu yang kedua ada peningkatan kolaborasi dengan UMKM agar mendukung sistem bisnis lokal dan meningkatkan daya saing. Dengan cara menerapkan sistem POAC ini yang berfokus pada interaksi teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan inovasi, maka hal ini dapat mempertahankan posisi perusahaan Astra sebagai pemimpin industri. Sehingga dengan komitmen kuat dari manajemen dan keseluruhan anggota karyawan PT Astra International Tbk dapat terus tumbuh sebagai perusahaan yang tangguh, inovatif, dan berorientasi masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.